Halo sahabat Gigi Channel, saat ini kita akan membuat klamer berbentuk segi empat. Nah, ini kita akan membuat klamer berbentuk segi empat dengan 4 bentuk segi empat. Kita lihat di gambar. Oke, jadi kita membutuhkan panjang klamer sekitar 17 cm. Nah, ini kita ukur, lalu kita potong ya. Kalau kita memotong, kita memegang kedua ujungnya agar di ujung sana tidak terpental mengenai muka kita sendiri ataupun orang lain yang berada di sekitar kita. Nah, ini kawatnya masih agak bengkok, kita luruskan. Kita bisa menggunakan jari atau kita juga bisa menggunakan tang yang dijepit di salah satu ujungnya, lalu kita menggunakan ibu jari kita meluruskan klamernya. Tetapi kalau menggunakan ibu jari langsung dikasih jalan di atas klamer, itu rasanya agak sakit ya di ujung jari, lebih-lebih kalau tuh kulitnya tipis. Jadi kalau misalnya mau menggunakan cara itu, cara tang dijepit, klamernya dijepit di tang di salah satu ujungnya baru menggunakan ibu jari, sebaiknya menggunakan sarung tangan yang agak tebal, lalu ibu jarinya dijalankan ke atas klamer. Itu lebih cepat lurus dan tangan tidak sakit karena kita menggunakan sarung tangan yang agak tebal. Ini kita menggunakan klamer 0,8 mm ya. Dari instruksinya sih harusnya menggunakan klamer 0,9, tetapi kita hanya memiliki klamer yang 0,8, jadi kita pakai aja yang 0,8. Nah, ini kita ukur kawatnya sepanjang 1 cm. Kita menggunakan spidol boxy karena ini spidolnya lebih bertanda permanen di klamer ya. Kalau spidol biasa biasanya kena tangan langsung hilang. Kalau ini agak lama. Hilang sih hilang, tapi dia cukup bertahan. Nah, ini kita menggunakan tang 3 jari untuk membengkokkan. Setelah tadi kita ukur 1 cm, kita beri tanda ya dengan pena boxy, lalu kita meletakkan ujung paruh dari tang 3 jari tadi pada titik yang kita sudah tandai, dan kita menekan tang sehingga kawat tadi berbentuk 90 derajat. Ini kita beri tanda lagi 1 cm dengan pena boxy. Lalu di tempat yang kita beri tanda ini kita bisa bengkokkan, boleh dengan tang 3 jari, boleh dengan tang 3 gepeng, tang gepeng ya. Ini selanjutnya saya menggunakan tang gepeng untuk membengkokkan kawat. Kita membengkokkan kawat dengan sudut 90 derajat. Ini kita ulangi terus ya, kita ukur 1 cm, kemudian kita beri tanda dengan menggunakan pena boxy, baru kita bengkokkan lagi dengan menggunakan tang gepeng atau 3 jari sebesar 90 derajat. Kita bengkokkan, kita lakukan itu, kita ulangi sampai mendapatkan 4 bentuk segi empat seperti ini ya. Nah, ini kawat merupakan kawat yang tahan korosi ya, jadi tidak mudah berkarat dan bisa diaplikasikan di rongga mulut. Tetapi untuk yang bentuk ini bukan untuk alat kedokteran gigi ya. Kita cuma membentuk segi empat untuk latihan membengkokkan klamer dan mengetahui sifat-sifat dari klamer atau kawat. Nah, sifat-sifatnya itu berhubungan dengan penampang kawat, apakah dia diameternya 0,5, 0,6 sampai 1 mm. Itu kalau semakin besar penampang kawatnya maka semakin kaku kawatnya. Nah, kalau panjangnya kawat juga ngaruh. Semakin panjang itu semakin elastis. Kalau semakin pendek justru kebalikannya, semakin kaku.
Nah, kawat ini juga kita harus hati-hati ya untuk membengkokkan. Sebaiknya kita bengkokkan, tidak usah berulang-ulang. Jadi kita mesti perhatikan baik-baik tanda yang kita beri tadi dengan menggunakan pena boxy, supaya tidak mengakibatkan kita meluruskan, membengkokkan, meluruskan lagi, dibengkokkan lagi, dan akhirnya biasanya kawatnya justru jadi keriting, atau bahkan kalau sudah terlalu sering itu bisa patah, dan apa yang kita sudah bikin tadi ini sia-sia ya, mesti dibuang. Nah, kalau di mahasiswa kedokteran gigi biasanya di awal-awal semester dapat praktikum ini, kita latihan membengkokkan kawat sebelum nanti di semester berikutnya kita membuat klamar, biasanya untuk ortodonsi dan juga prostodonsi gigi tiruan ya, untuk retensi. Jadi ini cuma latihan aja, kita mengetahui sifat-sifat kawat dan tahu cara membengkokkan. Biasanya mahasiswa itu dari program studi diberikan klamar yang sudah diukur ya. Jadi ini tadi kurang lebih 17 cm, biasa dikasih 20 cm. Jadi jangan sampai salah atau patah klamarnya karena terlalu sering dibengkokkan dan diluruskan, karena bisa ngulang lagi. Meskipun diberikan lagi tambahan klamar kalau salah untuk mengulang, tetapi ya sia-sia apa yang kita sudah kerjakan, diulang lagi ya. Jadi memang mesti teliti dan hati-hati dalam membengkokkan. Arahnya juga kita mesti perhatikan, jangan sampai mencong kiri kanan, tidak lurus, tidak rata, karena nanti ini akhirnya kita harus membuat rata karena akan ditaruh di permukaan datar, jangan sampai naik turun. Biasanya kalau naik turun disuruh ulang ya. Nah, ini kita hampir selesai, sudah 2 segi 4 ya. Ini penggunaan tangnya sih, kalau saya lebih suka tang gepeng yang gagangnya biru ini. Ada juga tang gepeng yang stainless steel semuanya ya, yang kayak di sebelah itu sana, di sebelah kiri saya itu full stainless. Saya lebih suka yang ada gagang warna birunya. Kemudian tang gepeng juga macam-macam, ada yang ujungnya agak lancip, ada juga yang ini agak lebar. Saya lebih suka menggunakan yang agak lebar. Nah, masing-masing orang biasanya lebih suka ke alat tertentu ya. Jadi tergantung nyaman-nyamannya kita suka yang mana. Nah, ini kita lihat arahnya ya, jangan sampai kita salah membengkokkan. Kalau bengkok-bengkok sedikit sih tidak apa-apa ya, nanti kita luruskan di bagian akhir. Ini kita tandai lagi dengan pena atau spidol sih, ini pena boxy ya, sepanjang 1 cm. Lalu di tempat yang kita tandai tadi kita bengkokkan lagi dengan menggunakan tang gepeng. Ini kita lihat arahnya lurus ya, jangan sampai kita membengkokkan salah arah. Kayak gini. Kalau belum 90 derajat kita tambah lagi bengkokannya. Nah, ini kita ulangi terus sampai selesai, sampai mendapatkan 4 bentuk segi 4. Semua sisinya itu panjangnya 1 cm ya.
Ini baby di samping asik isap-isap jari. Nah, ini kita bengkokkan lagi ya. Ini kelebihannya, kita potong menggunakan tang potong. Ingat, ujungnya kita pegang, jangan sampai kena orang lain atau muka sendiri, biar aman ya. Safety first. Ini kita luruskan karena tadi masih agak bengkok sedikit. Kemudian kita tinggal perbaiki mana yang kurang, mana yang bengkok atau mana yang miring. Kita lihat sudah lurus, tapi masih ada bengkok sedikit, kita perbaiki ya pakai tang gepeng. Kita jepit seperti ini untuk meluruskan. Nah, biasanya kalau kita luruskan yang di sebelah sini, di sananya lagi bengkok, di sananya lagi miring, begitu ya. Dan untuk itu kita harus hati-hati lihat ya. Nah, ini dia sudah jadi bentuk segi 4 dari klamer yang kita sudah bikin tadi, dengan sisi masing-masing panjangnya 1 cm. Ini kita letakkan di atas kertas yang datar ya. Ini di atas tangan jadi nggak terlalu datar, tapi cuman supaya dekat dengan kamera, supaya jelas kita kasih dekat. Ini ya sudah berbentuk segi 4, rata, datar, tidak naik turun, tidak miring. Demikian pembuatan klamer bentuk segi 4. Jangan lupa subscribe.